Pernah nggak lo ngerasa udah ngasih semuanya buat seseorang, tapi pada akhirnya, lo yang ditinggal tanpa alasan yang jelas. Lo yang tulus, lo yang berjuang, tapi justru lo yang dianggap tidak cukup. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia bisa tersenyum. Seolah-olah nggak pernah ada kenangan apa-apa di antara kalian, tapi tenang bre, waktu akan membalikkan semua itu. Dan pada saat yang tepat, tanpa lo harus ngelakuin apa-apa, dia sendiri yang akan tersiksa oleh kenangan yang dulu dia buang. Dia bakal ingat semua ketulusan lo, semua perhatian kecil yang dulu dia anggap biasa, dan justru dari situlah siksaan batin itu muncul. Ingat satu hal, orang yang tulus gak pernah benar-benar kalah. Mungkin lo gak dapet dia, tapi lo dapet sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk melepaskan tanpa kebencian. Stoikisme pernah bilang, apa yang tidak bisa kau kendalikan, biarkan ia berlalu. Tapi jangan biarkan hatimu hilang bersama hal yang pergi. Jadi di sini kita bukan ngomongin balas dendam. Kita ngomongin cara paling elegan untuk membalas, tanpa harus menyentuh satu jari pun. Cara di mana lo diam, tapi kehadiran lo tetap terasa. Cara di mana lo pergi, tapi bayangan lo terus menghantui pikirannya. Sebab gini bre, manusia paling takut kehilangan sesuatu setelah menyadari nilainya. Dan ketika dia sadar kalau ketulusan yang lo kasih nggak bakal dia dapat dari siapapun lagi, dia bakal ngerasa hampa, kehilangan arah, bahkan tersiksa oleh kenangan yang dulu dia remehkan. Di video ini gue bakal ngajarin lo cara mengubah luka jadi magnet. Bukan supaya lo kelihatan kuat di luar, tapi biar lo beneran tenang di dalam. Lo bakal belajar gimana caranya membuat dia rindu tanpa lo harus ngomong sepatah kata pun. Gimana cara menggunakan ketenangan, kehadiran, dan kontrol diri lo untuk membangun kembali harga diri yang sempat runtuh. Karena pada akhirnya, bukan lo yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan seseorang yang gak akan pernah dia temukan lagi. So, siapin pikiran lo. Tarik napas dalam. Sekarang waktunya lo belajar gimana cara bikin dia tersiksa oleh kenangan dan ketulusan lo sendiri. Bukan lewat dendam, tapi lewat ketenangan yang gak bisa dia ganggu lagi. Poin 1. Jangan kejar, cukup hilang dengan elegan. Setelah dia ninggalin lo, naluri pertama manusia biasanya pengen ngejar. Pengen minta penjelasan, pengen tahu kenapa, atau sekadar pengen dia sadar apa yang udah dia buang. Tapi bre, disitulah letak jebakannya. Semakin lo ngejar, semakin dia ngerasa berkuasa. Dan semakin dia ngerasa lo butuh, semakin dia ngerasa benar ninggalin lo. Makanya, langkah pertama buat bikin dia tersiksa oleh kenangan adalah menghilang dengan elegan. Bukan ngilang karena marah, tapi ngilang karena sadar. Bahwa orang yang benar-benar berharga nggak perlu memohon untuk dipertahankan. Lo nggak perlu drama, nggak perlu update status galau, nggak perlu nyindir di story. Diam lo jauh lebih kuat daripada 1000 kata, karena diam yang datang dari ketenangan bisa bikin orang lain gak tenang. Bayangin gini bre, kemarin dia masih bisa lihat lo tiap hari, masih bisa buka chat lo kapan aja, masih ngerasa aman karena lo selalu ada. Tapi tiba-tiba, semua itu berhenti. Hening, kosong, dia mulai ngerasa aneh, mulai bertanya-tanya, kok dia gak nyari gue lagi ya? Dan dari situ, kenangan mulai bekerja. Stoikisme ngajarin, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Jadi ketika lo bisa hilang dengan tenang, bukan karena takut kehilangan, tapi karena lo menghargai dirimu sendiri, maka lo bukan cuma memutus kontak, tapi juga menciptakan ruang kosong dalam pikirannya. Ruang itu yang nanti akan diisi oleh rasa bersalah, rindu, dan penyesalan. Poin 2. Tarik energi lo, bukan perhatiannya. Jangan buang waktu buat cari perhatiannya lagi. Fokus buat narik kembali energi lo sendiri. Ketika lo berhenti mikirin dia, berhenti ngintip story-nya, berhenti berharap dia balik, energi lo berubah. Dari lemah jadi berwibawa, dari tergantung jadi berdaulat. Orang bisa ngerasain itu bre. Tanpa lo ngomong apapun, tanpa lo posting apapun, dia bakal ngerasa, kok auranya beda ya? Itulah momen di mana kenangan mulai nyerang dia pelan-pelan. Jadi diam lo bukan tanda kalah, tapi tanda lo udah nguasain diri sendiri. Dan itu kekuatan paling menakutkan buat seseorang yang dulu ngeremehin lo. Poin 3. Diammu adalah kenangan yang tak bisa dia hapus.
Kadang yang paling menyiksa itu bukan kehilangan seseorang yang marah, bukan juga yang membenci, tapi kehilangan seseorang yang tiba-tiba diam. Seseorang yang dulu hadir dengan ketulusan, tapi sekarang lenyap tanpa suara. Itu bukan sekadar kehilangan, tapi kehilangan yang meninggalkan gema di setiap ingatan. Ketika kamu berhenti berusaha, berhenti mengemis perhatian, berhenti mencari alasan, disitulah sebenarnya kamu sedang mengirim pesan paling kuat. Aku tidak membencimu, aku hanya selesai. Dan percaya atau tidak Bre, diam seperti ini jauh lebih menusuk daripada 1000 kata penuh amarah. Karena orang yang dulu menyia-nyiakanmu akan mulai memutar ulang semua momen, satu persatu, bertanya pada dirinya sendiri, kenapa dia bisa sekuat itu? Kenapa dia nggak nyari aku lagi? Di sanalah penyesalan mulai tumbuh. Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu tidak lagi menoleh. Karena mereka baru sadar bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang hadir untuk mengisi waktu, tapi seseorang yang membawa ketenangan yang nggak bisa diganti siapapun. Mereka mulai melihat foto lama, membaca ulang chat, dan dalam hati kecil mereka ada suara pelan yang bilang, dia dulu tulus banget sama gue. Itu Bre, adalah siksaan paling elegan yang bisa kamu berikan. Tanpa perlu balas dendam, tanpa perlu pembuktian murahan. Cukup jadi versi terbaikmu sekarang, dan biarkan diamu bekerja dalam sunyi. Poin 4. Fokus memperbaiki diri, bukan membuktikan diri. Ingat Bre, orang yang nyakitin kamu tuh nggak perlu kamu buktiin apapun. Kamu nggak perlu pamer kalau kamu udah sukses, udah berubah, atau udah lebih bahagia. Karena orang yang benar-benar kehilanganmu, mereka akan tahu sendiri. Tugasmu cuma satu, bangkit, perbaiki dirimu, dan biarkan waktu berbicara. Kamu harus jadi orang yang mereka pikir nggak akan pernah bisa kamu jadiin. Bukan karena kamu pengen pamer, tapi karena kamu berutang kebahagiaan pada dirimu sendiri. Jangan biarkan sakit hati kemarin mencuri masa depanmu. Bangun mental baja, bangun disiplin, bangun inner peace, dan percaya, semakin kamu tenang, semakin mereka gelisah. Poin 5, jangan pernah membalas cukup. Jadi misteri balas dendam itu murah, tapi jadi misteri itu mahal. Biarkan mereka menebak-nebak, kok dia nggak nyari aku lagi? Kok dia bisa bahagia tanpa aku? Itu adalah hukuman yang lebih dalam daripada kata-kata. Ketika kamu tak lagi bisa ditebak, kamu jadi magnet, dan mereka yang pernah nyakitinmu akan mulai tertarik lagi, bukan karena cinta, tapi karena rasa penasaran dan kehilangan kendali. Dan dari situ kamu udah menang tanpa perlu bertarung. Poin 6. Latih diri untuk tidak reaktif. Sikap paling berkelas adalah tetap tenang saat hatimu terbakar. Orang stoik bilang, kita tidak menderita karena peristiwa, tapi karena pikiran kita tentang peristiwa itu. Jadi ketika mereka mencoba muncul lagi, menggoda lagi, atau menyentuh luka lama, senyumin aja. Karena kamu udah bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu udah belajar mengendalikan diri, bukan dikendalikan emosi. Dan ketika kamu bisa menjaga ketenangan, mereka kehilangan kendali. Itu titik di mana kamu benar-benar bebas. Poin 7. Diam, tapi tumbuh. Biarkan mereka berpikir kamu hilang, padahal kamu lagi naik level dalam diam. Kamu sibuk membangun hidupmu, kariermu, tubuhmu, mentalmu, dan ketenanganmu. Sampai suatu hari, ketika mereka melihat kamu lagi, mereka nggak cuma nyesel tapi malu. Malu karena pernah meremehkan seseorang yang ternyata bisa bersinar tanpa mereka. Dan percaya Bre, penyesalan terbesar bukan ketika kehilangan, tapi ketika sadar bahwa yang hilang itu tidak bisa digantikan siapapun. Poin 8. Gunakan waktu sebagai sekutu. Waktu itu penghukum paling adil. Hari ini mungkin mereka tertawa tanpa kamu, tapi nanti, ketika hidup mulai berputar, mereka akan melihat kamu dalam cahaya yang berbeda. Sementara kamu makin kuat, makin dewasa, makin damai, mereka akan stuck di masa lalu, terus dihantui oleh bayanganmu yang dulu pernah tulus. Itulah kenapa kamu harus sabar. Bukan untuk menunggu mereka kembali, tapi untuk membiarkan waktu menunjukkan siapa yang benar-benar menang. Poin 9.
maafkan. Tapi jangan lupa, siapa dirimu maafkan bukan berarti membiarkan. Kamu memaafkan karena kamu udah selesai dengan rasa sakit itu. Kamu nggak lagi mau bawa beban yang bukan tanggung jawabmu. Dengan memaafkan kamu bukan melemah, kamu membebaskan diri. Dan ketika kamu bebas, kamu nggak bisa dikendalikan siapapun lagi, termasuk mereka yang dulu pernah menyakitimu. Poin 10. Bangun kehidupan yang bikin kamu lupa untuk balas dendam. Balas dendam terbaik, hidup bahagia tanpa mereka. Bangun rutinitas baru, mimpi baru, pertemanan baru. Bikin hidupmu jadi bukti bahwa kamu nggak butuh mereka untuk bersinar. Sampai akhirnya, mereka cuma bisa menatap dari jauh, dengan hati penuh sesal. Karena sadar, kamu bukan kehilangan mereka. Mereka yang kehilangan kamu. Ingat bre, jangan pernah mengejar seseorang yang nggak tahu nilaimu. Biarkan mereka pergi. Karena pada akhirnya, ketulusan nggak akan pernah sia-sia. Hanya tertunda sampai semesta memperlihatkan siapa yang sebenarnya pantas. Dan saat hari itu datang, kamu cuma akan tersenyum, karena rasa sakit yang dulu berubah jadi kekuatan yang bikin kamu berdiri setegar ini.